Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, yang saya hormati Bapak Ustadz Ohan, saya lupa nih Ustadz Ohan nih, Ustadz Ohan Burhanuddin MPD ya. Terima kasih, saking semangatnya nih, luar biasa beliau nih, sangat menginspirasi ya. Baik, untuk Ananda Melisa Fitria, ya sebenarnya sih kalau untuk lulus standar itu sama juga dengan tadi Al-Ah sebelumnya itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Jadi kalau S1 itu hanya mendeskripsikan tentang misalnya pelaksanaan dari metode pembelajaran baik Al-Baghdadi, ya tilawati, ya qiraati atau ummi gitu ya, Iqra juga gitu ya. Tapi kayaknya perlu ada tambahan sedikit lah gitu ya. Perlu ada tambahan, artinya itu menjadi pertanyaan pertama ya dalam penelitian. Ya, jadi bagaimana implementasi metode Al-Baghdadi di SD ini? Nah, itu yang pertama. Berarti ini bagaimana penerapan atau pelaksanaan metode tilawati ya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada orang tua di majelis tahsin. Majelis tahsin ya. Fatimah Az-Zahra. Jadi implementasinya dan itu harus detail, datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya ini lulus yang kalau menurut saya pribadi itu standar. Karena pertama apa? Dia harus observasi. Observasinya tidak bisa satu kali. Minimal banget itu 3 itu minimal. Kenapa? Karena harus memastikan prosesnya itu memang seperti itu. Yang kedua adalah interview, wawancara. Wawancara nggak bisa hanya 1-2 kali, 1-2 orang gitu ya. Tadi ya dengan gurunya ada berapa orang? Ya, utama tadi guru. Kalau kepala sekolah ya tidak terlalu gitu ya. Mungkin ke santrinya bisa juga, tapi kadang kan santri kalau anak kecil ya agak susah juga diwawancarai gitu ya. Gitu. Jadi ke ininya ke gurunya. Kemudian nanti ada dokumentasi. Dokumentasi berarti mungkin ada lembar penilaian, ada daftar hadir, atau mungkin ada catatan-catatan gitu kan, ada mungkin ya. Nah, itu bisa jadikan. Nah, dalam observasi itu juga kita tahu prosesnya itu berapa jam tadi itu kan. Kemudian juga lingkungannya itu bagaimana, apakah mereka itu biasa wudu dulu nggak mereka tuh? Kalau sebelum di Baghdadi wudu dulu ya. Itu sebutkan tuh secara detail gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk metodenya banyak ya. Kalau tadi grounded theory dia terlalu tinggi dan sebenarnya kurang match gitu ya, tidak cocok gitu ya. Kalau seperti itu bisa pakai narrative studies ya, kemudian bisa pakai case study, studi kasus ya, kemudian juga bisa pakai yang agak tinggi itu fenomenologi dengan pakai etnografi. Itu untuk menggambarkan tentang sebuah program ya, atau kegiatan atau ritual apa saja lah gitu ya. Nah, tapi kita pengen meningkat nih menjadi setelah program itu kita tahu Baghdadi itu seperti ini. Terus kontribusi untuk sekolahan apa? Nggak ada kan? Nah sebenarnya kalau yang Allah itu sebenarnya tadi sudah dipertanya, sebenarnya sudah ada tuh tentang misalnya tuh peningkatan, kendala dan lain sebagainya. Nah, nanti kan aja menjadi rekomendasi bagi sekolah gitu ya, untuk sebaiknya jamnya ditambahkan atau mungkin ditambahi dengan ekstrakurikuler yang lain mungkin gitu hari apa, atau mungkin orang tua juga mengikutkan anaknya di TPQ dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada rekomendasi atau mungkin metodenya kayaknya ini nggak mungkin nih karena waktunya terbatas. Kalau metode ini terlalu lama, mungkin bisa saja pakai metode yang lain yang mungkin yang lebih cepat gitu. Itu bisa saja itu ya. Nah kemudian kalau masukan dari saya khusus untuk Melisa ini ya seperti biasa ada 2 ya. Pertama dari sisi penulisan ya, kita lihat di sini sudah saya coret-coret ini ya. Jelas. Kemudian ini juga tadi kan belum disempurnakan. Kemudian yang paling penting ini nih, tadi juga banyak banget kalau ya. Jadi ini tidak lebih banyak juga gitu ya. Misalnya ini. Jadi kalau mau lebih deep, lebih mendalam, kita menemukan itu apa? Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan menjadi rujukan bagi kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba kemudian Indonesia sendiri termasuk negara dengan populasi muslim terbesar. Dia agak kurang nyambung. Harusnya kalau mau Indonesia sendiri ya sebagai umat muslim terbesar menjadikan Al-Quran apa gitu ya. Jadi dia nggak apa-apa lah. Ini pokoknya tidak padu. Kemudian penulisan Al-Quran tadi yang EYD-nya seperti apa. Kemudian ya itunya ini biasa mungkin karena nyambung jadi dihapus. Al-Muzamil juga sama. Kemudian bahasa Arabnya banyak yang kepotong nih kopinya. Ya banyak sekali. Ini kan apa? Ini kan apa nih bahasanya itu ya, agak susah nih.
auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid itu ada kepotong itunya, ada buletan itu kan ya. Kita udah biasa ngopi itu ya. Kemudian tartil berarti dia harus miring, fontnya di ini perbaiki semuanya ya di di footnote-nya. Ya ini pendahuluan, ini kapital, jangan lupa kapital semuanya. Kemudian tadi tulisan Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau mau SAW semua juga silahkan aja sih. Ya, saw gitu. Cuma kalau saran saya sih mendingan sih kalau mau pakai font yang sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab itu bagus gitu ya. Atau nggak apa-apa lah sallallahu alaihi wasallam tinggal copy aja lengkap gitu, nggak ada masalah kok gitu ya. Kalau nggak ini sallallahu alaihi wasallam, kalau SAW itu nanti orang yang nggak paham tuh baca saw terus biasanya itu. Kalau nggak SWT